Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat uswah dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang teorinya Jonathan Haidt tentang moral foundation, ya kan? Tentang moral foundation, bagaimana kemudian kenapa kemudian orang-orang baik itu bisa terpecah belah hanya karena isu-isu politik dan juga agama. Teori ini juga cukup bagus ya, karena di dalamnya membahas tentang kewenangan, terus kemudian tentang loyalty atau penghinaan, kemudian tentang keadilan, tentang caring, tentang kerugian, tentang freedom dan lain sebagainya. Ada gambaran dari teori moral foundation, ya kan. Yang pertama ada authority, yaitu kewenangan. Lawannya kewenangan adalah bagaimana dia itu bisa membahayakan, ya kan. Kewenangan membahayakan, lawannya kewenangan adalah membahayakan. Kemudian di sini ada loyalty. Loyalty itu adalah keloyalan, ya kan. Ada keloyalan, lawan dari loyalty adalah betrayal, tentang pengkhianatan. Kemudian yang ketiga ada fairness, ada keadilan, lawannya adalah catching, ketidakadilan. Kemudian berikutnya ada teori moral foundation ini berbicara tentang caring, kepedulian, lawannya adalah harming atau yang merugikan. Dan berikutnya ada freedom, kebebasan, lawannya adalah fanatisme. Dan yang terakhir ada kesucian atau sanctity, ya kan. Kemudian lawannya adalah degradation, ya kan, atau keburukan. Nah, kita akan menerapkan teori ini, analisis moral foundation, dengan isu yang berkembang, wacana-wacana yang berkembang dalam masyarakat, yaitu tentang moderasi beragama, ya kan. Bolehlah kita mengaplikasikan apa sih moderasi beragama, ya kan. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis moral foundation ini langsung kepada moderasi beragama. Ini ada beberapa yang sudah kemarin dilakukan dari hasil diskusi, bahwa moderasi beragama ini berakibat terhadap perpecahan muslim atau pendangkalan akidah dalam diri umat Islam sendiri. Kemudian moderasi beragama ini menjauhkan dari anak-anak, ya kan, menjauhkan anak-anak dari agamanya dengan adanya modernisme. Ini contoh dari kita menganalisis tentang moral foundation. Ini adalah pandangan kelompok yang mengatakan bahwa moderasi beragama ini sangat tidak penting, gitu kan. Terus ini sumbernya ada pada Kompas tanggal 20 Oktober 2021 ya. Kemudian adanya radikalisme. Moderasi beragama ini adalah sebuah proyek ciptaan barat untuk menghalau kebangkitan dari pemikiran Islam, ya kan. Di sini sebetulnya ini pengaruh tentang penghinaan, ya, atau ketidaksesuaian, ya kan. Kalau moderat itu kan sudah dipahami sebagai suatu cara pikir, cara pandang, kemudian cara sikap, dan juga cara tindak untuk bagaimana kita itu bisa berada di tengah-tengah, ya kan. Yang tengah-tengah ini adalah adil, dengan indikatornya adalah cinta NKRI, kemudian wasatiyah, ya kan, toleransi, kemudian menjalankan tradisi yang masih sesuai dengan ajaran-ajaran agama, ya. Ini pandangan-pandangan orang yang mengatakan buruk tentang moderasi beragama. Nah, pengaruh dari wacana yang berkembang di masyarakat seperti itu, ya kan, ini adalah suatu penghinaan, ya kan. Pengaruhnya ini juga masuk ke dalam kategori degradation, ya kan, atau keburukan, dan oppression atau fanatisme. Ini anggapan fanatik dari kelompok-kelompok tertentu. Maka ketika kita mau mendakwahkan, menyebarkan dakwah yang moderat, ya kan, karena kita kan harus menyebarkan dakwah yang moderat, bagaimana kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam secara universal, atau yang memanusiakan manusia, bukan menjudge manusia itu salah dan lain sebagainya. Bagaimana ketika kita mau mendakwahkan dakwah yang moderat, ketika kita mengetahui lapangan seperti itu. Fakta di lapangan, orang-orang mengatakan dengan sangat fanatis bahwa moderasi ini adalah sebuah proyek pendangkalan akidah. Maka sebetulnya di sini adalah
Moderasi beragama ini merupakan suatu pesan keagamaan tentang nilai-nilai universal, ya kan, humanis, ya kan. Kemudian di sini ada caring itu toleransi, ya kan. Moderasi beragama ini sesungguhnya mengajarkan tentang toleransi antara agama satu dengan agama yang lain. Ya, lagi-lagi kan dalam Islam dikenal dengan konsep hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah ini dijadikan sebagai hubungan kita subjektif, hubungan kita terhadap Tuhan dengan sendiri, tetapi hablum minannas ini adalah hubungan kita kepada manusia. Dan dalam moderasi beragama ini diajarkan untuk bagaimana kita bisa menghormati hak asasi manusia, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara para pemeluk agama. Kemudian yang kedua adalah negara kita menjamin kebebasan beragama. Jadi tidak ada larangan di Indonesia untuk para pemeluk agama atau masyarakat memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini adalah salah satu dakwah kita untuk menangkal adanya fanatik-fanatik yang berlebihan. Karena mau nggak mau Indonesia ini ada karena dukungan dari agama-agama lain juga, ya, bukan hanya Islam tapi juga agama-agama yang lain. Nah, anggapan lain adalah bahwa radikalisme itu katanya ciptaan orang-orang Yahudi untuk menangkalkan akidah, sama ya dengan itu. Maka di sini adalah bagaimana kemudian dalam analisis caringnya, moderasi beragama itu sesungguhnya untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia, ya kan. Moderat berarti beragama dan juga untuk merawat kebinekaan. Dan kemudian keberagaman ini sesungguhnya meneguhkan keberagaman yang ada di Indonesia, ya kan. Keberagaman kita yang ada di Indonesia ini dengan berbagai suku, budaya, kemudian agama, ras, itu sebetulnya adalah untuk meneguhkan keberagaman yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena sesungguhnya sampai saat ini Indonesia terkenal dengan nilai-nilai kebinekaannya, ya kan. Bineka itu apa sih? Sebetulnya berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya kan. Demikian sahabat uswah yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman sahabat-sahabat uswah semua bisa menganalisis teorinya moral foundation, ya kan, agar kita tidak terjebak kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.